Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian Sabtu ketiga, tapi karena ada sesuatu hal sehingga diajukan Jumat pagi ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kajian fikih kontemporer, dan mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhiniyah wa likulli niyatin sholihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini murni pertanyaan dari jamaah Nurul Iman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Saiful Jazil, maaf mau ngerepoti, menanyakan terkait hukum yang ada di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, hukum itu wajib ditegakkan, ditaati, atau harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya? 2. Bila memberikan putusan hukum tidak sesuai dengan Al-Quran, apa pertanggungjawabannya? Hal di atas itu surat apa saja dan ayat berapa nggih? Matur nuwun Pak Ustadz, sadereng atas atensinya. Barakallah. Pak Marsono Jamaah Nurul Iman. Pak Marsono enten apa mboten iki? Nah, alhamdulillah. Monggo jangan-jangan takom mboten enten wonge. Baik, bagus. Nah, ini adalah surat Al-Maidah ayat 8 ya. Sebenarnya ada 2 ayat yang mirip ini, tapi saya ambil satu saja, nanti yang satunya saya ambilkan hadis. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Niki ayatnya Al-Maidah ayat 8. Dan ini ada yang mirip ini, cuma kemudian kelanjutannya, kalau ini kan wala yajrimannakum dan seterusnya, tapi kalau di ayat lain walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin dan seterusnya. Berbuat adillah kalian meskipun terhadap diri sendiri, kedua orang tua, anak, kerabat dan seterusnya ya. Sikap jujur dan adil menjadi salah satu kunci sukses dalam memperoleh hasil yang diharapkan. Berlaku adil dalam segala hal dapat mewujudkan ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia akhirat. Karena
Adil itu salah satu tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi di dalam ayat ini i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Orang yang bertakwa itu bukan ditandai hanya semata-mata rajin ibadah tok, tapi berlaku adil ini adalah bagian dari ciri-ciri orang bertakwa. Nah, ini hadisnya. Nggak usah dibaca hadisnya panjang. Toh jenengan ya juga nggak paham artinya. Langsung terjemahnya mawon nggih. Nah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaan atau nasib wanita dari Bani Makhzumiyah yang kedapatan mencuri. Mereka berkata, siapa yang bisa bicara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka menjawab bahwa tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya wanita ini karena dari kelompok terpandang maunya minta keringanan, begitulah, ojo sampai dihukum. Maka Usamah pun berkata kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah bertanya, apakah engkau memberi syafaat atau pertolongan berkaitan dengan hukum Allah? Rasulullah pun berdiri dan berkhutbah, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia yang memiliki kedudukan di antara mereka yang mencuri, mereka membiarkan, tidak dihukum. Namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah, rakyat biasa, maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sesungguhnya jika Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Nah, inilah ketegasan Rasulullah. Walaupun kedapatan mencuri putri beliau sendiri, itu kan andai kata, aku yang akan memotong tangannya. Itu artinya bahwa hukum Allah tidak bisa ditawar, harus ditegakkan. Tapi kira-kira terjadi napa mboten nggih di negeri kita, nek wong cilik sing nyuri timun semongko tidak ada. Tapi nek pejabat sing nyolong akeh dibiarkan nggih. Tapi enggak ada di negeri kita, di negeri sebelah kan, Pak. Nah, ini ada hadis lagi dari seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Sedangkan manusia yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zalim. Ya, tuh, itu terkait dengan hadis. Tadi kalau surat Al-Maidah ayat 8. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Resikonya orang yang tidak mendasarkan keputusan hukumnya berdasarkan hukum Allah. Sebenarnya banyak ayatnya, tapi saya kutip ini aja. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan oleh Allah, tidak berdasarkan Al-Quran, termasuk pula hadis, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Cuma apakah setiap hakim, setiap orang yang memutuskan hukum tidak berdasarkan Quran hadis itu kafir? Nanti dulu, ini ada perinciannya. Perlu diketahui bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu ada dua. Satu, ada orang yang menghalalkan hukum Allah, menghalalkan hukum selain hukum Allah dan meyakini bahwa syariat Islam tidak layak diterapkan.
inilah yang dihukumi kafir. Dia tahu bahwa Al-Quran dan hadis itu mestinya dibuat sumber, tapi justru menganggap itu tidak penting, ya, bahkan tidak perlu diamalkan. Lah inilah orang yang tergolong kafir kalau sudah punya keyakinan seperti ini. Apa ada Bapak Ibu? Nah ini sekarang jenengan saya setelkan, mungkin ada sebagian yang sudah tahu dan belakang. Oh iya, kebetulan HP saya dianulis nasib berarti wis kasih itu. Ada Ustadz Kiai Syafi'i. Dari mana? Ada yang tahu? Dari Probolinggo. Sekarang ini kasusnya diajukan ke Polda dan kebetulan saya yang diminta sebagai ahli agama. Dimintai keterangan untuk pengisian BAP karena beliau pidato di depan jamaahnya dan disebarkan di YouTube mengatakan bahwa merokok di bulan suci Ramadan itu tidak membatalkan. Karena apa? Karena rokok tidak mengenyangkan. Jadi kan cuma dihisap tok. Nah, satu. Yang kedua, berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan itu halal, boleh. Mengapa? Karena istri dan suaminya sendiri. Yang tidak boleh itu adalah berhubungan dengan suami dan istri orang. Melak keplek banget kan itu. Nah coba sampai untuk meyakinkan jamaahnya, kalau kalian ingin masuk surga bersama saya, sekarang pulanglah. Di siang bulan Ramadan ini silahkan merokok, di siang Ramadan ini silahkan berhubungan suami istri, nanti akan masuk surga bersama saya. Karena saya adalah termasuk kiai yang ma'rifatullah. Luar biasa. Jadi ini sekarang itu kan berarti sudah menodai, menistakan agama. Ajaran Islam yang suci, yang selama ini bukan hanya haram tapi kafaratnya, karena itu dengan suami istri sendiri ya juga halal, tapi karena melanggar aturan Allah, nek kula jenengan gak kuat ngempet sampai hubungan siang Ramadan, maka kafaratnya pertama apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Dilalah kurang sedino dadak mokel, maka wajib mengulang lagi, berarti gak berturut-turut sudah. Kalau gak mampu, maka yang kedua memberi makan sebanyak 60 orang fakir miskin per orang 7 on atau 1 mud, ataulah dijangkepno 1 kilo biar gampang hitungnya, berarti 60 kilo, dan itu harus dibagikan 60 orang, nggak boleh 10 orang 10 kilo, satu orang 10 kilo nggak boleh, walaupun nggak usah ngomong waktu bagi aku mari ngonoan ngono misalnya, iki kafaratku, gak usah diomong kok, karena itu hubungannya dengan Allah. Ya, ada yang pertama itu fatahrir raqabah, memerdekakan budak, karena di Indonesia sudah nggak ada budak, maka 2 ini yang ada kemungkinannya, ya. Nah, itu kemudian beliau meyakini. Nah, inilah Bapak Ibu ya, yang membuat hukum selain hukum Allah dan sudah tidak percaya, maka itu yang digolong kafir, yang disebut wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Makanya bahaya menjadi seorang ustadz kiai kalau membuat sebuah jawaban hukum yang melenceng dari hukum Allah, apalagi sampai diyakini seperti itu. Sing heran kula niki Bapak Ibu, jamaah kok yo ono sak masjid yo bek. Heran kula niki. Iku apa ya wong goblok kabeh ngoten. Nggih. Meskipun jenengan tidak tahu informasi seperti ini kan biyen kan wis ngerti nggih. Nek ngerokok iku mesti terus hubungan suami istri siang bulan Ramadan enggak boleh. Nek ngenteni buka baru oleh. Nah, yang kedua, ada orang yang meyakini bahwa syariat Islam layak diterapkan dan sudah sempurna. Akan tetapi keputusan terakhir bukan di tangannya dan bukan pula di bawah kuasa orang. Perumpamannya seperti orang muslim yang melakukan maksiat tanpa menghalalkannya. Seperti orang minum khamr, orang zina
sakjane dia faham dan sadar kalau khamr itu adalah haram dan memabukkan. Dia sadar bahwa zina itu haram, tapi karena tergoda oleh nafsu setan sehingga dia terjerumus melakukan perbuatan hal-hal yang dilarang. Itu kan keputusan yang sebenarnya dia tetap meyakini ajaran Islam itu yang benar, hanya dia yang khilaf dan salah. Orang seperti ini tidak dihukumi kafir. Ya, itu. Nah, ini hadis yang terkait dengan seorang qadhi. Hakim itu resikonya luar biasa, Bapak Ibu. Ya. An Abi Buraidah an Abi, dari Buraidah mendengar dari bapaknya. Bapaknya ini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung mendengar dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Kanjeng Nabi nanti dawuh ngeten. Al-qudhatu salasatun. Hakim itu dibagi menjadi 3. Qadhin fil jannah. Satu hakim nanti dijamin masuk surga. Wa qadhiyani finnar, tapi 2 yang lainnya masuk neraka. Siapa hakim yang dijamin masuk surga? Qadhin arafal haqqo faqadha bihi fahuwa fil jannah. Yaitu seorang hakim yang memang punya kapasitas ilmu sebagai hakim. Kemudian disodorkan masalah kepadanya dan dia memutuskan berdasarkan kebenaran yang semestinya yang diketahuinya berdasarkan ilmu yang dipelajarinya. Enten apa mboten hakim ngeten iki? Banyak. Hakim yang seperti inilah nanti akan masuk surga. Kemudian yang kedua, wa qadhin arafal haqqo. Ada hakim yang mengerti tentang kebenaran, punya ilmu, fahakama bi khilafihi fahuwa finnar. Tapi ketika disodorkan masalah kepadanya, disuruh memutuskan, ternyata mungkin karena pengaruh disogok, disuap, yang mestinya diputuskan salah, tada akhirnya dibebaskan, sing bener malah masuk penjara. Enten apa mboten? Wah, akeh ngoten niku nggih. Hakim karena akhirnya wong jangankan wong hakim apa yudisial apa komisi. Wah, itu yang pernah tertangkap itu kan, seluruh puncaknya hukum di situ. Tiba-tiba duit saharat-harat, rekeningnya atas nama sopir, atas nama satpam kan ngoten. Wah, itu banyak. Jadi kasus-kasus pilkada yang mestinya dia kalah, ternyata begitu mengajukan gugatan dengan membayar miliaran, akhirnya menang. Ya sakjane wis ngerti, dia punya ilmu, makanya dijadikan kepala tertinggi hakim di Indonesia. Komisi apa istilahnya, Pak? KY. Komisi yudisial, ya. Nah, itu. Maka hakim seperti ini di neraka. Nah, yang ketiga, wa qadhin qadha ala jahlin fahuwa finnar. Ada hakim yang sebenarnya dia tidak punya kapasitas ilmu sebagai seorang hakim, gak layak. Tiba-tiba diangkat jadi hakim dan memutuskan perkara, meskipun keputusannya itu benar, tapi hakikatnya dia adalah bodoh, tidak punya ilmu. Walaupun benar itu secara kebetulan saja. Apalagi kalau memutuskan dengan salah, maka hakim seperti ini di neraka. Oleh karena itulah Bapak Ibu, kalau orang punya ilmu kemudian memutuskan salah, itu Rasulullah bersabda begini, man ijtahadal hakim fa asaba falahu ajron. Apabila ada hakim yang sudah masuk kriteria pertama, punya ilmu, disodorkan pada masalah dan tidak pengaruh apa-apa, setelah diotak-atik berdasarkan istihadnya, dilalah pas memutuskan salah, maka hakim seperti ini falahu ajrun wahid, dapat pahala 1, karena dia sudah mengerahkan segenap tenaga dan pikirannya, kok dilalah pas keputusannya salah.
Tapi kalau dia memutuskan benar, mendapatkan 2 pahala. Contoh, ulama kita di Indonesia ini kuwabe wong pinter hebat-hebat. Para masyayikh, para kiai wis gak karu-karuan. Dilalah menentukan awal Ramadan beda. Itu di hadapan Allah mestinya kan benernya 1, gak mungkin tanggal 1 ono loro kan ngoten nggih. Tanggal 1 ya mestine 1. Tapi kenapa menjadi 2? Ono sing pertama, saya yakin yang di dalam masjid ini juga ono sing dhisik, ono sing keri. Sing keri kok ya riyoyone ya bareng ya. Oleh diskon sak sedina. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks seperti ini tidak masuk wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Kenapa? Mereka semua punya ilmu. Dasarnya yang pertama hisab itu adalah juga berdasarkan hadis Nabi, sehingga menentukan awal tidak harus pakai ru'yah tapi dengan hitungan ilmu perbintangan, ilmu hisab namanya. Adapun yang hari Minggu yang kedua itu pakai ru'yah setelah dinyatakan secara fisik, dilihat di 101 titik yang disebar oleh Kemenak atas nama pemerintah, kok ya situ satu pun tidak ada yang melihat, maka kemudian diputuskan tanggal 1 Syawal adalah hari Minggu. Jadi kedua-duanya punya ilmu, kedua-duanya punya dasar. Yang pertama adalah hisab, yang kedua adalah maka sama-sama benar. Cuma ganjarane ono sing siji, ono sing loro. Dadi engko sing bener hisab misale iku swargane dhuwure titik ngoten. Kok umpama sing bener itu sing Minggu ya swargane dhuwure titik ngono. Aku sing bener kan ngono misale. Tapi pada-pada mlebu swargane, Pak. Makanya surga itu kan ada tingkatannya. Iya, tergantung dari kualitas ibadah kita masing-masing. Itu seperti itu, Pak ya. Jadi itulah resiko jadi hakim itu luar biasa, resiko jadi seorang ulama juga luar biasa. Yang paling penting baik ulama maupun hakim yang memutuskan, yang penting punya ilmu dan punya kapasitas. Andai kata ternyata salah, maka tetap dapat 1 pahala ya, karena dia punya ilmu. Yang soro itu kan nek wis ngerti tapi tidak dilakoni, mergo karena disuap akhirnya memutuskan tidak berdasarkan yang benar. Itulah pengantar kita Bapak Ibu, karena ini Ramadan. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan lain yang sering kali muncul, itu kan pernyataan gimana hukumnya vaksin, suntik kan ngoten niku. Itu boleh kabeh, itu baru boleh karena itu memasukkan barang yang tidak melalui saluran tenggorokan dan tidak sampai ke perut. Ono sing takon, infusi dos pundi? Lapo? Infus iku seloro nemen. Nek wong diinfus berarti sudah nggak mau. Alternatifnya nek nang rumah sakit mesti diinfus. Nek sampean loro dan kondisi mudorotnya lebih besar, malah haram hukumnya puasa. Harus disehatkan dulu. Makanya sampai di infus. Nah, nek sampean kemudian timbangannya lemes ben seger di infus, itu malah batal karena itu hakikatnya pengganti nutrisi, beda dengan suntik yang diamatnya obat. Ngoten, bisa dipahami nggih? Wong ngono sing takok infus lah. Yo infus nek ngene rumah sakit ya otomatis dia kondisinya sakit wajib diobati terlebih dahulu. Karena Allah sudah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan menjatuhkan dirimu dalam kehancuran. Sing penting sehat dulu baru nanti puasa iso kena di qadha nek waras. Nah nek mati enggak usah puasa, cuma wajib membayar fidyah per hari 1 mud atau 7 on. Ben gampang hitungnya dijangkepno sak kilo, ngoten kan enak pisan. Orang lanjut usia boleh tidak puasa karena memang kondisi nggak kuat, daripada poso tambah beliur, melaku aja nonton misalnya. Orang stroke, orang itu kan sakit permanen, orang tua sudah kadang-kadang wis kondisi drop, maka orang seperti ini diberi rukhsah oleh Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang
tidak mampu berpuasa karena satu kondisi tertentu, cukup membayar fidyah. Ya, jadi yang boleh membayar fidyah dan tidak perlu puasa orang sakit tidak sembuh tapi mati. Tapi nek sembuh wajib qadha. Aja salah paham, kok gek lara terus gak poso bayar fidyah tok gak nyaur. Nah, tapi nek mati enggak sampai karek meleh, lara mati apa lara waras? Ya enak waras, tapi wajib qadha. Tapi nek mati anaknya wajib membayar fidyah sebanyak puasa yang ditinggalkan. Yang kedua, orang lanjut usia. Kula benjing jenengan nek sepuh wis gak kuat poso, itu cukup bayar fidyah. Nanti orang hamil, orang menyusui. Ini Bapak Ibu, kalau menurut ulama Syafi'iyah, bagi orang hamil, orang menyusui itu boleh tidak puasa. Tapi ada dua kondisi perinciannya. Kalau dia tidak puasa semata-mata mengkhawatirkan janin yang dikandung utawa bayi yang disusui, sebab kenyataannya ngapunten. Kula niki kan nanti dua anak, jenengan nggak ada dua anak. Sekarang ini kan saya punya cucu kecil, kebetulan ibu sedang menyusui. Itu subhanallah ternyata ketika ditinggal ibu poso, susu niku disedot mboten metu, Pak. Lah aku arep nyusoni gak metu pisan ya. Artinya apa? Karena asupan gizi seorang ibu ini kan anake nuange sementara diombeni liyane mboten purun. Akhirnya tak suruh mokel lah. Sebenarnya ibu sehat. Karena semata-mata menyelamatkan bayi atau janin yang dikandung, maka dalam kondisi ini menurut ulama Syafi'iyah, nanti kalau setelah Ramadan anaknya wis gede, wis gak nyusoni, wis gak melahirkan, maka ibunya di samping mengqadha membayar fidyah per hari 1 mud tadi atau 7 on. Bisa dipaham? Nah, adapun kalau memang kondisi ibu karena hamil kan menyusui begitu nggak poso awake greges, awake gak kuat meliur, itu bukan berarti bukan karena janin, karena memang kondisi fisik seorang ibu. Kalau memang puasanya atau batalnya puasa karena kondisi ibu yang tidak memungkinkan, ini tidak usah membayar fidyah, cukup mengqadha saja. Bisa dipahami? Nah, ngoten. Tapi kalau ulama Hanafiyah dan yang lainnya cukup mengqadha tanpa membayar fidyah meskipun mengkhawatirkan kondisi janin atau bayi. Jadi ada yang memang kadang-kadang beranggapan wah bayar fidyah saja Ustaz, ya enak nih ngono. Karena apa? 1 bulan ini enggak puasa karena menyusui hamil. Karena hamil misalnya 1 bulan ini karena hamil tidak puasa. Nanti tahun depan anak yang lahirno menyusui gak poso maneh saulan, berarti 2 bulan misal. Tahun maneh hamil maneh yang ketiga. Ya terus lah gak poso mendino lah. Nah, karena itu ulama Syafi'iyah Bapak Ibu, kalau sampai 1 tahun ini puasa ditinggalkan, kan masih ada kesempatan 1 tahun berikutnya untuk nyaur hutang qadha. Dilalah, belum selesai mengqadha masuk bulan Ramadan tahun, maka hutang yang kemarin belum dibayar, maka nanti saat Ramadan berikutnya dan punya kesempatan di samping mengqadha wajib membayar fidyah. Karena sebenarnya dia punya kesempatan untuk mengqadha tidak segera dilaksanakan, maka sebagai tebusannya di samping mengqadha harus membayar fidyah. Itu Bapak Ibu yang kami hormati, sekedar pengantar. Kalau memang ada perlu pendalaman atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kami persilakan monggo. Nggih. Untuk melengkapi tadi pertanyaan yang di depan, bagaimana kolerasi Al-Maidah 44, 47, 45 dengan keadaan yang ada di negara kita, bahwa hukum di negara kita itu kan berpedoman secara umum. Salah satunya itu di ayat itu kan mungkin apakah hanya ditujukan pada orang Islam, apakah kalau undang-undang itu kan sifatnya
diarahkan ke masyarakat. Iya, ini betul, bagus sekali Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang hakim di Indonesia ini kan ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Kalau pertanyaan seperti itu, hukum Islam, hukum kita ini kan memang berlaku untuk orang Islam. Satu kasus, Al-Quran menyebutkan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri harus hukumannya apa kalau di dalam Quran hadis tadi? Dipotong tangan. Tapi di Indonesia orang mencuri tidak dipotong tangan, tapi kemudian baik korupsi mencuri kecil maupun mencuri besar, korupsi itu hanya di penjara. Kalau di Arab ada namanya masjid kisos, tangannya dipotong jenengan. Kalau lihat di YouTube itu hukuman kisos Arab Saudi wis langsung sampai kepala pun dipotong, itu dibunuh, mencuri dipotong tangan. Cuma begini Bapak Ibu, di dalam kaidah usuliyah ada namanya pembahasan atau kajian maqasidus syariah, substansi hukum. Maksud Allah membuat sebuah aturan perundang-undangan ini dibagi dua. Ada maqasidus syariah yang bersifat asliyah, ada yang bersifat muayyidat. Asliyah itu apa? Aturan Allah dan Rasulnya yang asli dikendaki adalah seperti ini. Apa maksudnya? Orang kenapa pencuri laki-laki dan perempuan itu harus dipotong? Maksud asli yang dikendaki Allah dan Rasulnya di dalam menciptakan hukum itu adalah supaya orang tidak mencuri. Agar tadi disebutkan dalam hidup ada kemaslahatan, ketentraman, kedamaian. Tidak ada yang dirugikan antara satu dengan yang lain. Dalam hal hubungan sosial kemasyarakat harus diciptakan ketentraman dan kedamaian di antara belah pihak. Makanya mencuri dilarang, garis miring hukumnya haram. Nah, itu aslinya. Adapun muayyidat itu adalah hukum pendukung. Maksudnya pendukung gimana? Supaya orang tidak mencuri dan takut, maka dikasih nek mencuri hati-hati, potong. Tapi ini enggak mencuri kan enggak dipotong tangan. Nah, supaya orang tidak mencuri, maka hukumannya dikasih potong tangan. Berarti hukuman itu aslinya ada maksud di balik itu litakzir, supaya kapok. Ngeten lho. Di Indonesia supaya kapok uang Nah, sekarang saya kembalikan lagi. Go Arab walaupun dipotong tangan masih tetap ada orang mencuri napa mboten? Di penjara juga masih ada orang yang tapi minimal bisa Nah, sehingga hukum yang muayyidat ini, hukum pendukung ini adalah ada sebuah kaidah taghayyurul ahkam bi taghayyul azminah wal amkinah. Hukum itu bisa berubah, berkembang menurut situasi dan karena di Indonesia ini konteksnya adalah negara Pancasila bukan negara Islam, maka dibuatlah undang-undang yang sifatnya umum, tidak dipotong tangan tapi tapi sama-sama secara asliyah mencuri di Indonesia juga dilarang. Saya contohkan lagi. Ada suatu hadis. Rasulullah bersabda, "Muru auladakum bis-shalah idza balagha sab'a sinin wadribuhum 'alaiha idza balagha sab'a sinin." Nek kula jenengan duwe anak umur 7 tahun harus dididik dan diperintahkan untuk apa? Salat. Tapi nek 10 tahun gurung gelem salat, diapakno? Hadisnya dikepuk. Dalam ayat ini ada dua hukum asli dan ada yang muayyidat. Aslinya adalah kita sebagai orang tua wajib mendidik anak kita agar sholat. Supaya gelem sholat diweden-wedeni nek gak gelem sholat Nah, saiki ngeten.
Wong arek iku, ayo salat apa enggak? Tetap melayu nang masjid. Mosok wah hadise kudu nggepuk cek kapok kan ben besok gak diulangi digepuk ae kan ngoten. Ternyata diawas-awas disoding tok melayu. Apakah harus dipukul? Pak, nek arek iku wis dipecicili tok melayu wis njupuk sarung nang masjid misale, apakah harus sesuai dengan hadisnya dipukul? Tidak. Dipukul ini hanya gertakan tujuannya yang penting tercapai. Jadi tidak harus dipukul. Nek wis dislentik tok atau dicubit tok atau arep digepuk wis melayu, mosok kula jenengan kudu hadise kongkon ngebuk are kan ngono. Engko gak cocok ambek hadise dosa wa malam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Engko takut kafir akhirnya anake kongkon gepuk digepuk padahal wis salat. Supaya sesuk gak mengulang karena kan ngono. Nah, tidak. Sing penting tujuannya gelem nglakoni salat. Hukumnya seperti itu. Tidak harus dipotong tangan. Itu karena yang penting hukum aslinya sama-sama haram, sama-sama dilarang. Adapun untuk pelaksanaan hukumannya tadi potong tangan atau penjara menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ngoten. Jadi memang orang itu kalau nggak belajar usul fiqh, nggak belajar kelengkapan Quran dan hadisnya, wah yo gawat. Titik-titik haram padahal gak ngerti maksudnya. Ya, titik-titik bid'ah. Makanya belajar itu, ilmu itu harus didalami. Makanya ada tafsir, ya, ada macam-macam lah Pak. Ya, karena dalam Al-Quran itu bisa kita maknai satu minimal dengan terjemahnya, tapi terjemah nggak cukup karena makna yang dimaksud terjemah itu kadang-kadang tidak sesuai dengan maksud Allah dan Rasulnya. Ada terjemah, ada tafsir, ada takwil. Contohnya begini, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah luasnya seluas langit dan bumi. Apa maksudnya kursi Allah ini? Apakah kita bayangkan Gusti Allah duwe kursi gede ngebeki langit bumi, terus Gusti Allah tengok-tengok? Pikiran kula jenengan namanya kursi adalah ya dengklik sikile 4, terus dibayangkan Gusti Allah tengok-tengok ngoten, itu berarti Gusti Allah sama dengan makhluknya, enggak boleh. Oleh karena itu ini tidak bisa diartikan dengan terjemah saja, tapi harus ditakwil. Takwil itu adalah makna yang tidak semestinya. Justru itu yang dikendaki, yang tidak membahayakan akidah. Apa akhirnya? Kekuasaan Allah. Jadi kursi di mana nih? Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Lu ngeten iki gak belajar kan ya bahaya jadi mufasir itu. Menghukumi itu kan. Makanya kalau menghukumi tidak punya ilmunya, maka itu nanti di neraka bahaya gitu. Ya, karena itulah belajar itu diwajibkan sampai nanti kita dipanggil oleh Allah ke liang lahat dalam rangka ternyata setelah kita pelajari banyak sekali ilmu yang belum kita. Jadi ini Imam Syafi'i, semakin aku mendalami ilmu semakin tampak kebodohanku, katanya ngoten. Makanya ngeten kan niate sama-sama belajar, barangkali saya juga ada salah jenengan bisa ngoreksi ngoten. Halo Bapak Ibu, ojo suwe-suwe ya, kan sarapane iki soalnya. Oh nggih, silakan. Nggih. Tadi ada istilah kafir, Ustaz. Iya. Istilah kafir itu apakah sama kafir yang dimaksud di situ dengan kafir yang memang ghairu Islam? Ya. Ini bawahnya. Jadi pengertian kafir ada non muslim itu jelas tidak mengakui Allah, ada kafir yang karena memang tidak meyakini Islam seperti Ustadz yang saya sampaikan tadi. Nah, kafir di situ apa? Kafir itu aslinya secara bahasa kan tertutup hatinya, sehingga tidak menerima kebenaran. Ada kafir dalam ayat ini, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku akan aku tambah. Jika kamu mengkufuri kafir nikmatku maka siksa akan pedih. Nah, kafir di sini bukan berarti non muslim.
Kula jenengan mari mangan gak muni alhamdulillah malih angkrik enake. Lah iku orang yang mengingkari. Mestine kan alhamdulillah tapi malah meso. Rokokan enak meso. Lah, ini tergolong orang yang tidak mensyukuri nikmat malah mengingkari, itu tidak dianggap kafir dalam arti non muslim, tapi kafir dalam maksud ini adalah orang yang tertutup hatinya, tidak mau menerima anugerah dan mensyukuri nikmatnya Gusti Allah. Jadi kafir itu adalah orang tertutup, tahu benar tapi menyimpang, tapi dia tetap muslim. Kalau mati ya disolati, kenyataannya ya sholat. Ini kok kan sholat ya, hanya ada keyakinan yang kemudian salah, kan gitu. Jadi pengertian kafir itu banyak. Dalam konteks seperti ini dihukumi kafir, artinya menyimpang dari kebenaran. Bukan berarti dia non muslim itu. Tapi kalau nanti bertobat, dia akan tetap seperti orang Islam. Ngoten, Mbah. Oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Kita akhiri dengan doa bersama. Mudah-mudahan kajian pagi ini disertai hidayah dan ridhonya Allah dan dapat ilmu yang manfaat barokah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hasbi min su'ali ilmu bihajati, hasbi min su'ali ilmu bihajati, hasbi min su'ali ilmu bihajati. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.